Halo pemirsa Bangki TV, kembali lagi bersama saya Alfiah di konten Plesiran, sebuah bingkai lawatan oleh Bangkit TV. Lasem punya cara sendiri buat bikin orang berhenti sejenak. Di sini waktu seolah berjalan dengan pelan. Rumah-rumah tua masih berdiri, dan tiap dinding seperti menyimpan masa lalu. Salah satunya rumah ini. Dari luar mungkin kelihatan biasa. Tapi begitu pintunya terbuka, kita bakal sadar. Ini bukan sekedar rumah. Ini adalah tempat di mana kenangan, sejarah dan budaya dirawat dan diceritakan ulang dengan penuh cinta. Namanya Museum Nyah Lasem. Museum ini lahir dari kecintaan seorang kolektor terhadap arsip dan sejarah. Semuanya berawal dari Bapak Afnantio Susantio, seorang filatelis dan pengepul arsip yang punya mimpi sederhana, yaitu menghidupkan kembali rumah keluarga menjadi ruang belajar bersama. Namanya Lasem sendiri punya cerita menarik. Bukan nama yang dibuat asal, tapi terinspirasi dari sebutan nyonya dalam tradisi Tionghoa di Lasem. Museum Nyah Lasem punya cerita unik. Kata Nyah Lasem berasal dari potongan kata nyonya, dan di Lasem terkenal dengan istilah untuk penyebutan perempuan Tionghoa yang menikah. Dan biasanya pasangannya disebut baba, gitu ya. Sehingga Museum Nyah Lasem ini sebenarnya menceritakan tentang bagian dari kebudayaan baba nyonya atau peranakan Tionghoa di Indonesia, salah satunya di Lasem. Konsep museum ini diusulkan oleh Mas Baskoro Budi Darmawan yang akrab disebut Mas Pop, yang melihat potensi besar dalam rumah tua ini. Tahun 2015 mereka bertemu, dan dari sana lahir niat untuk menghidupkan tempat ini sebagai wujud bakti kepada leluhurnya. Saya ingat betul waktu itu kami membicarakan tentang ceritanya Lasem. Om Santio itu ingat banget dengan beragam nama para nyonya yang ada di Lasem. Misal ada Nyah Persen, ada Nyah Water, ada Nyah Waloh, ada Nyah Ceki dan lain-lain. Hafal betul beliau itu. Dan bahkan beliau selalu berseri-seri gitu ya kalau menceritakan tentang konsepnya Lasem. Cerita-cerita itu disambut oleh Mas Pop dengan sebuah narasi besar bahwa para nyonya yang ada di Lasem, perempuan yang ada di Lasem punya peran penting dalam pelestarian. Nah, itu kemudian yang menjadi konsep utama dari Museum Nyah Lasem dan penamaan Nyah Lasem itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, tahun 2016 saya berkunjung lagi ke Lasem masih dalam rangka riset. Pada waktu itu Om Santio semakin bersemangat gitu ya. Dan pada hari museum, Hari Permusiuman Nasional pada waktu itu, pertama kalinya Om Santio bersama Mas Pop, bersama teman-teman dari Rembang Heritage Society, dengan teman-teman dari Dasun Heritage Society atau kelompok pusaka Dasun itu berkumpul di sini. Dan menurut cerita teman-teman, kemungkinan itu salah satu bentuk peluncuran atas nama Museum Nyah Lasem. Menariknya, kemudian Museum Nyah Lasem ini dikelola secara komunal gitu ya, dengan para relawan. Om Santio sendiri mencurahkan tenaga dan energinya untuk mengkurasi koleksi yang ada di Museum Nyah Lasem. Nah, itu sebenarnya cerita singkat dari sejarah berdirinya, sejarah lahirnya konsep dan nama Nyah Lasem. Dari cerita itulah lahir semangat menghadirkan kembali kisah para nyonya. Perempuan Lasem
yang berperan besar dalam menjaga tradisi dan kebudayaan. Bangunan ini bukan hanya tempat menyimpan koleksi, tapi juga artefak sejarah itu sendiri. Dibangun sekitar tahun 1800-an, rumah ini merekam jejak akulturasi antara arsitektur Tionghoa dari Fujian dan gaya rumah tradisional dari Jawa. Kita bisa melihat bangunan Museum Nyah Lasem ini memiliki teras atau pendopo yang luas, yang sebenarnya tidak dimiliki oleh rumah-rumah yang ada di Tiongkok atau rumah-rumah berarsitektur langgam Tionghoa yang ada di Asia Tenggara. Sangat unik karena pendoponya luas gitu ya. Dan bangunan ini juga masih memperlihatkan ciri-ciri yang akulturasi juga gitu ya. Dengan tiang-tiang yang masih berlanggam Tionghoa, kemudian atapnya sudah limasan Jawa gitu ya, atap pelana kuda Jawa, kemudian dengan bentuk khas ya saya kira, karena selain bentuk khas dia juga menggunakan bahan lokal gitu ya, dengan disebut rumah geladak, dengan dinding dan lantai juga bahan kayu gitu ya, yang cukup kuat. Lasem dulu dikenal sebagai pusat perdagangan kayu jati terbaik di Nusantara. Gak heran, hampir setiap rumah tua di sini, termasuk Museum Nyah Lasem, berdiri kokoh di atas kayu berusia lebih dari 2 abad. Kalau kita cermati kenapa rumah-rumah di Lasem banyak menggunakan kayu. Nah, ini terkait juga dengan keberadaan Lasem. Di masa lalu, Lasem berada di bawah Karesidenan Rembang, dan Rembang menjadi karesidenan pusat bagi beberapa daerah. Waktu itu Karesidenan Rembang itu terdiri dari Rembang, Tuban, Blora, Bojonegoro, di mana kesemua daerah ini merupakan penghasil kayu jati terbaik, terbesar se-Hindia Belanda. Tidak heran rumah-rumah, bahkan rumah sederhana seperti ini, bahan utamanya menggunakan kayu jati. Bangunan ini adalah pengingat bahwa harmoni budaya bukan teori, tapi hasil hidup berdampingan selama ratusan tahun. Museum ini bukan cuma tempat diam, tapi ruang hidup yang terus bergerak. Sejak dikelola oleh Bu Agni Malagina dan teman-teman pada tahun 2016, museum ini jadi pusat kegiatan budaya, edukasi, dan komunitas. Kami meneruskan atau melanjutkan keinginan Bapak Afnantio Susantyo untuk menjadikan tempat ini hidup kembali, tidak sebagai bangunan rumah tinggal tetapi punya fungsi. Nah, ada juga cerita di teras rumah ini pada tahun 1950-an hingga 60-an menjadi kelas untuk sekolah SD Wijaya Kusuma. Dan kenapa kemudian kami berusaha untuk menghidupkan kembali tempat ini sebagai fungsi lamanya, menghadirkan kembali tempat ini sebagai tempat workshop, tempat mengadakan kegiatan, dan itu terwujud di era-era mulai tahun 2018 hingga saat ini. Kini fungsi itu dihidupkan kembali. Museum Nyah Lasem rutin mengadakan workshop membatik, diskusi sejarah, dan kegiatan lain. Bahkan anak-anak SD sampai wisatawan datang ke sini untuk belajar langsung soal sejarah kota ini. Kami punya program-program publik yang kami tujukan pada publik luas ya, tidak hanya warga sekitar, tapi juga untuk pelajar. Demikian pula karena museum ini sering dikunjungi oleh para pejalan atau wisatawan, maka kami juga menyiapkan program-program publik untuk kelompok khusus atau minat khusus. Contohnya, program publik itu bisa berupa workshop. Nah, kemudian program publik yang lain kita sering mengadakan beberapa kegiatan, misalnya pemutaran film, kemudian juga kita
membuat kegiatan diskusi ringan dengan kelompok teman-teman komunitas, apakah itu membahas sejarah Lasem, apakah itu membahas koleksi museum, apakah itu membahas buku. Kita juga punya space di sini untuk workshop menari, workshop keterampilan khusus, kemudian juga tempat-tempat seperti kegiatan untuk seminar dan lainnya. Setiap sudut museum ini punya cerita. Mulai dari batik kuno tahun 1890, kartu identitas para nyonya di masa Hindia Belanda, sampai arsip perdagangan batik yang kini diakui sebagai memori kolektif bangsa. Ada koleksi yang juga menarik yang menurut saya ini menjadi salah satu masterpiece di tempat kami adalah koleksi arsip milik Bapak Afnantio Susantio berupa arsip jaringan perdagangan batik Lasem. Dan arsip-arsip tersebut yang bentuknya kartu pos, surat, itu telah terregister nasional menjadi arsip memori kolektif bangsa dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan saat ini arsip tersebut dalam penominasian Memory of the World Komite Asia Pasifik. Ada juga koleksi unik seperti sepatu manik Nyonya Lasem, boneka potehi, dan alat dapur sederhana. Simbol kehidupan rumah tangga yang jadi pusat kebudayaan. Bagi museum ini, benda-benda itu bukan sekedar barang lama, tapi saksi dari perjalanan budaya yang panjang. Di balik namanya, tersimpan makna penting perempuan. Museum ini menjadi satu dari sedikit museum di Indonesia yang menyoroti peran perempuan dalam sejarah dan kebudayaan. Museumnya Lasem punya visi misi, salah satunya mengkomunikasikan kepada publik terkait peran perempuan di Lasem dalam pelestarian kebudayaan. Sebagaimana kita tahu, terkadang sosok-sosok perempuan menjadi jarang dibicarakan dalam historiografi sejarah. Sehingga itu salah satu niat kami dengan memunculkan suara perempuan, dengan memunculkan aktivisme perempuan Lasem, kita hadirkan sebagai narasi memori kolektif. Karena para perempuan yang ada di Lasem, tidak hanya perempuan Tionghoa, tetapi juga perempuan Jawa, perempuan dari kalangan pondok pesantren, punya aktivisme yang luar biasa terkait pelestarian kebudayaan. Perempuan Lasem berjuang, perempuan Lasem melakukan pelestarian, dan perempuan di Lasem memberikan pesan pada generasi muda agar jangan lelah untuk berkreasi. Karena ketika pelestarian itu dilakukan, kreasi itu dilakukan, maka kesejahteraan juga akan muncul. Semakin dilestarikan, semakin menyejahterakan. Harapannya museum ini bisa menginspirasi generasi muda ya, karena kita menyimpan koleksi-koleksi yang menarik untuk ditelisik, untuk dilihat dan diteliti lebih lanjut. Kemudian juga museum ini berperan sebagai galeri seni gitu ya, sehingga mungkin bisa menarik pengunjung untuk datang, berpartisipasi, bergiat, berinteraksi, karena kita juga menjadi tempat berkumpul beragam komunitas. Datang ke Lasem, datang ke museumnya Lasem, dan mari kita berkolaborasi, belajar bersama, bergiat bersama, berkarya bersama. Museumnya Lasem bukan hanya tempat menyimpan masa lalu, tapi ruang di mana kenangan dan kebanggaan disatukan. Dari tangan para relawan, pengelola, dan warga, tempat ini terus hidup. Setiap pengunjung yang datang meninggalkan sedikit rasa kagum dan pulang dengan sepotong cerita tentang Lasem. Saya Alfia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Plesiran, sebuah bingkai lewatan oleh Bangkit TV.